Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai co-crystal construction between the ethyl ester with parent drug of diclofenac. Ini adalah anggota kelompok kami. Pertama, Anetanya Cantiki, NIM 107-19023. Anastasia Nade Sofiani, NIM 107-19033. Alice Valencia, NIM 107-19027. Berliana Putri, NIM 107-19035. Farida Asar, NIM 107-19025. Halisa Nurul Almira, NIM 107-19029. Muhtadi Ihsan, NIM 107-19037. Agnes Gracia, NIM 107-19039. Sherlyn Meilina, NIM 107-19041. Dan yang terakhir, Viviana Angesti, NIM 107-19043. Sekarang akan dijelaskan mengenai asam diklofenak yang akan dibahas lebih lanjut dalam presentasi kali ini. Asam diklofenak baru-baru ini umum digunakan sebagai obat antiinflamasi yang bahan aktifnya dianggap efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan digunakan secara topikal, reguler sistemik, pelepasan lanjut, dan bentuk transdermal. Namun belakangan ini terdapat penelitian mengenai bentuk prodrug yaitu etyl diklofenak yang memiliki aktivitas yang lebih tinggi dari asam diklofenak. Efektivitas etyl diklofenak ini disebabkan oleh ikatan plasma yang rendah. Etyl diklofenak sendiri dapat diperoleh dari proses esterifikasi dalam keadaan asam dengan reflux tanpa air. Struktur dua dimensi dari etyl diklofenak ini telah dikarakterisasikan dengan infrared spektroskopi dan resonansi magnetik nuklir. Dalam proses esterifikasi, dapat terbentuk produk samping yang salah satunya adalah garam. Adanya air dalam proses ini juga bisa menyebabkan reaksi reversibel antara produk dan idak. Pembentukan kokristal antara produk ester dan bahan awal dapat ditinjau melalui dua sisi, yaitu sisi negatif sebagai produk samping dan sisi positif sebagai cara prospektif baru untuk menghasilkan bahan baru dalam desain obat. Struktur hasil reaksi antara etyl diklofenak dan asam diklofenak atau EDDA ditentukan dengan kristallographic study. Kristal EDA dibangun melalui metode yang melibatkan solvent drop grinding diikuti dengan recrystallization atau SDGR. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, isolasi kristal tunggal etyl diklofenak dan kokristalnya. Yang kedua, karakterisasi dan menentukan struktur dari etyl diklofenak dan kokristal etyl diklofenak. Yang ketiga, evaluasi stabilitas kedua fase terhadap pemanasan dan kelembapan tinggi. Yang keempat, membandingkan aktivitas in vivo antiinflamasi dari etyl diklofenak dan kokristal diklofenak. Secara keseluruhan, metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Sekarang kami akan membahas mengenai material dan metode. Material yang digunakan adalah diklofenak acid atau asam diklofenak, sodium sulfat, etanol, etil asetat, heksan, toluen, aseton, potasium bromid, silika gel 60GF254, aquades, atau tikus jantan wistar. Metode pertama adalah mensintesis kristal etil diklofenak dari asam diklofenak dengan esterifikasi menggunakan 99% etanol. Proses ini melibatkan terjadinya reflux dan rekristalisasi pada kondisi dingin, yakni 6-12 derajat Celcius untuk menekan formasi kristal atau to push crystal formation. Kondisi supersaturasi lebih cepat terjadi pada kondisi dingin, yakni 6-12 derajat Celcius. Metode selanjutnya adalah mengisolasi etil diklofenak dan asam diklofenak. Pertama, melalui screening kokristal menggunakan elektrotermal A19000. Etil diklofenak dan asam diklofenak ditimbang berdasarkan rasio molar, lalu dipecah menjadi homogen untuk disusun menjadi campuran atau physical mixture. Tub kapilari diisi dengan sedikit dari masing-masing campuran untuk menentukan titik lelehnya. Diagram fase yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi profil dan rasio molar dari interaksinya.
Untuk mengisolasi kokristal digunakan metode Solvent Drop Grinding Assisted Crystallization atau SDGR, di mana setelah diagram fase ditentukan untuk mengidentifikasi interaksi molekular, rasio molar dari etil diklofenak dan campuran diklofenak acid dapat ditentukan dengan bantuan ethanol dropping. Campuran dikristalisasi menggunakan metode slow evaporation pada suhu 6-12 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan RH 72%. Proses dilanjutkan dengan metode direct co-crystallization menggunakan reaksi Fischer. Metode Fischer dilakukan untuk etil diklofenal dengan 95% etanol sebagai solvent. Keberadaan air pada reaksi ini digunakan untuk menjaga equilibrium dari etil diklofenak dan asam diklofenak, yang akan membentuk kokristal setelah solvent sudah menguap. EDA kokristal diidentifikasi menggunakan differential scanning calorimeter, infrared spektroskopi, dan powder X-ray diffraction. Kristal tunggal dianalisis menggunakan single crystal X-ray diffractometry untuk menentukan struktur 3D. Kemurnian dianalisis dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kromatografi lapis tipis dan metode pengukuran titik leleh dengan menggunakan elektrothermal IA9000. Untuk analisis dengan kromatografi lapis tipis, kemurnian dari produk esterifikasi etil diklofenak diuji menggunakan sistem toluen asetat 1:2, N-heksan etil asetat 8:1, dan N-heksan etil asetat 8:2. Sebagian kecil dari campuran dan kokristal dilarutkan dan ditotolkan pada plat kromatografi lapis tipis dan kemudian dilanjutkan dengan elusi. Hasil dari proses tersebut akan divisualisasikan di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, dan zat yang murni hanya akan menunjukkan satu titik tanpa adanya titik lain pada plat kromatogram. Sedangkan analisis termal menggunakan elektrothermal IA9000 digunakan untuk menguji kemurnian dan sifat fisikokimia dengan mengukur titik leleh dari sampel serbuk. Metode ini juga digunakan untuk melihat pembentukan interaksi molekul yang terjadi. Alat elektrothermal dilengkapi dengan 8 kaca pembesar dan lampu LED untuk membantu observasi dan mempunyai 3 lubang, supaya dapat menganalisis 3 sampel secara sekaligus. Sampel akan dimasukkan ke dalam capillary tube yang ditaruh di dalam instrumen untuk diobservasi. Temperatur mula-mula adalah 50 derajat Celcius dan laju pemanasannya adalah 10 derajat Celcius per menit. Untuk metode ini kemudian direpresentasikan dengan rentang titik leleh yang sempit pada fase murni, yaitu sekitar 2 derajat Celcius, sedangkan saat ada ketidakmurnian, rentangnya menjadi lebih lebar. Atau differential scanning calorimetry adalah suatu teknik analisa termal yang mengukur energi yang diserap atau diemisikan oleh sampel sebagai fungsi waktu atau suhu. Pada uji ini, pemanasan dilakukan dengan peningkatan temperatur dari 25 derajat Celcius menjadi 250 derajat Celcius dengan tingkat pemanasan 5 derajat Celcius per menit. Dan purging gas yang digunakan berupa nitrogen dengan kecepatan 50 ml per menit. Kemudian ada infrared spektroskopi analisis. Pada pengujian ini digunakan Fourier transform infrared. Metode analisis ini adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Prinsip kerjanya secara sederhana adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Para pengujian ini, spektrum yang direkam adalah diclofenac acid, ethyl diclofenac, physical mixture, dan kokristal. Beam splitter atau pembagi berkas cahaya yang digunakan adalah potassium bromide. Selanjutnya ada metode analisis H-nuclear magnetic resonance atau bisa disingkat dengan HNMR. Metode ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Teknik ini memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu untuk menentukan sifat fisik dan kimia dari atom atau molekul di mana mereka yang terkandung. Reaksi sinar X atau X-ray diffractometry adalah teknik non-destruktif untuk menganalisis struktur bahan kristalin atau semi-kristalin. Teknik ini bergantung pada berkas sinar X dan akan menghasilkan suatu pola difraksi. Pada powder X-ray diffractometry,
Sampel terdiri dari campuran banyak kristalit dalam bentuk bubuk halus. Pada pengujian ini, sumber yang digunakan adalah CuK alpha dengan 45 kV dan 200 mA. Bagian 3.6 yaitu anti-inflammation test. 3.6.1 yaitu bahan-bahan. Sebelum observasi dilakukan, persetujuan Komisi Etika itu nomor 13/KE-PHP ITB /4 tahun 2018 disetujui di Bandung 20 April 2019, diterima untuk penelitian terhadap 5 kelompok tikus booster jantan. Masing-masing terdiri dari 6 hewan yang diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama karagenan, 2 NaCMC, 3 etil diklofenak, 4 asam diklofenak, 5 kokristal EDDA, 6 campuran fisik. Di samping ini juga terdapat gambar dari the rectilinear ethyl diklofenak crystal di bagian left dan needle-like diclofenac acid right crystal photograph. Bagian 3.5 itu studi stabilitas. Stabilitas dipercepat dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas kristal EDDA dibandingkan dengan campuran fisik. Sampel pun diekspos terhadap panas yang kelembapan tinggi, di mana kelembapan yang tinggi disiapkan di ruang larutan kalium nitrat jenuh dan kelembapan relatif adalah 84% RH per 25 derajat Celcius. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk mendeteksi bahan kimia setelah dilakukan uji stabilitas menggunakan yang pertama plat silika gel, kedua fase pergerakan dari N-heksana etil asetat, dan yang terakhir toluena etil asetat. Isolasi, karakterisasi, dan studi kristalografi etil diklofenak. Kristal etil diklofenak diperoleh dari esterifikasi asam diklofenak. Terdapat dua kondisi. Yang pertama, reflux dilakukan pada 80 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu, proses dioptimalkan dengan menaikkan suhu dan waktu hingga 90 derajat Celcius selama 60 menit. Rekristalisasi dilakukan pada suhu 6-12 derajat Celcius karena pendinginan dapat menyebabkan kejenuhan larutan ester dan menjaga kestabilan kristal. Reflux pada suhu yang lebih tinggi dan periode yang lebih lama, yaitu 90 derajat Celcius selama 60 menit, meningkatkan jumlah rendemen dan menghasilkan kristal yang lebih transparan. Oleh karena itu, karakterisasi dilakukan dengan metode optimasi. Tes kemurnian. Tes ini dilakukan dengan metode lapis tipis kromatografi serta analisis termal, termasuk penentuan kisaran titik lebur dan kalorimetri pemindaian diferensial. Tentang titik lebur, ditentukan menggunakan sistem elektrotermal menghasilkan suhu 67-68 derajat Celcius. Oke, konfirmasi struktural. Dalam analisis kimia, ada yang dinamakan spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah digunakan sebagai metode kualitatif yang paling umum dalam menjelaskan struktur dengan cepat. Untuk spektrum etil diklofenak, ini menunjukkan bahwa tidak ada puncak karboksilat dengan OH pada 1693 per sentimeternya. Hal ini terbukti karena digantikan oleh spektrum ester pada 1708,62 per sentimeter. Nah, selain itu, dua puncak spesifik juga muncul pada 3293,82 cm per sentimeter untuk NH dan 1238,08 per sentimeter untuk COH dan etil. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada spektrum bahan awal asam diklofenak atau etanol. Untuk data struktur dua dimensi didukung oleh hasil pengukuran resonansi magnet inti 1H, yaitu sebesar 500 MHz, dan hal ini mengungkapkan secara spesifik spektrum digambarkan sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa spektrum, yaitu ada dalam triplet, singlet, quartet, dan multiplet. Oleh karena itu, zat yang dihasilkan telah difiksasi secara kimiawi sebagai etil ester murni diklofenak. Kemudian dapat kita tentukan struktur 3D-nya dengan menggunakan difraktometer kristal tunggal. Selanjutnya, kita akan mengetahui karakterisasi kristal etil diklofenak dan bagaimana penentuan struktur untuk 3D-nya.
Kristal etil diklofenak dianalisis menggunakan serbuk sinar X diffractometer. Gambar di bawah ini menggambarkan diffractogram etil diklofenak sebelum terdaftar di Pusat Data Kristalografi Cambridge Diffractogram. Bisa kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan puncak yang berbeda pada angka 28,1/4, 8,52, 17,07 dan 25,8. Percobaan tersebut dilanjutkan dengan menggunakan diffractometer sinar X kristal tunggal untuk menyelesaikan detail 3D struktur etil diklofenak. Selanjutnya kita lihat bahwa di gambar di samping itu menunjukkan ikatan hidrogen pada ikatan antar molekul yang membentuk kisi etil diklofenak. Bisa kita lihat bahwa terdapat N1, H1 dan Cl2, ada juga N1, H1, O1 yang berikatan, dan C15, H15B, dan O1. Selanjutnya mengenai penyaringan, isolasi, karakterisasi, dan struktur EDDA kokristal. Pada awalnya dilakukan penapisan untuk memperbaiki rasio molar kristal, lalu dilanjutkan dengan isolasi kristal tunggal, karakterisasi, dan 3D, dan penentuan strukturnya. Selanjutnya, untuk pemutaran kokristal EDDA, dilakukan screening untuk membuat kristal dari etil diklofenak dan asam induknya yang menggunakan sistem elektrotermal IA9000. Bisa kita lihat gambar di slide bahwa terjadi interaksi fisik etil diklofenak dengan asam induknya yang menjadikan adanya pembentukan kokristal dengan perbandingan 1:1. Rasio ini diakibatkan karena titik tersebut berada di tengah-tengah kurva di antara kedua titik leleh. Pada isolasi kokristal digunakan dua metode. Yang pertama SDGR, yang kedua FR. Pada SDGR atau solvent drop grinding and recrystallization digunakan pelarut 99% etanol yang diikuti dengan rekristalisasi evaporasi lambat untuk mendapatkan kristal tunggal. Kristal tunggal yang didapatkan pada SDGR yaitu berwarna kuning dan rod shape. Yang kedua DFR atau Fischer reaction acidification. Metode yang digunakan serupa dengan sebelumnya, namun pelarut diganti dengan 95% etanol dan 5% air yang tersisa itu untuk menjaga posisi keseimbangan antara formasi ester dan hidrolisis. Hasil dari FR ini didapatkan kristal yang berwarna putih dan rod shape juga. Selanjutnya ada analisis thermal EDDA. Digunakan alat differential scanning calorimetry dan termogram. Termogram menunjukkan range titik leleh dari kokristal. Pada grafik ditunjukkan bahwa temperatur saat heat flow puncak akan menjadi titik leleh dari suatu bahan tersebut, dan heat flow yang turun menunjukkan bahwa energi atau panas diterima dari lingkungan. Titik leleh dari EDDA itu kurang dari diclofenac acid karena terdapat ikatan hidrogen yang terjadi antara dua padatan. Selanjutnya ada studi struktural EDDA dengan spektroskopi infrared. Spektroskopi infrared yang digunakan yaitu FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Jadi FTIR ini teknologi yang mengidentifikasi chemical menggunakan pancaran infrared sebagai sumber untuk mengukur absorpsi. Berikut adalah data FTIR dari kokristal dibandingkan dengan physical mixture of EDDA.
Angka-angka ini menunjukkan strain dari setiap ikatan kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kristalografi dari EDDA. Difraktogram digunakan untuk mengonfirmasi informasi dari kokristal. Struktur 3D kristal dari EDDA ditentukan menggunakan difraksi sinar X kristal tunggal yang akan menentukan akurasi dari hipotesis. Satu kristal bening dipilih untuk dianalisis. Tingkat stabilitas EDDA yang tinggi memungkinkan dia untuk dianalisis tanpa perlu kondisi khusus dan dapat dilakukan pada suhu lingkungan yaitu 20 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Kristal memiliki beberapa ikatan hidrogen. Ada juga interaksi bentuk T yang mengikat bagian diklorofenil dari etil diklofenak dengan hafenil dari asam diklofenak. Ikatan halogen pada hafenil adalah ikatan hidrogen lemah dan berkolaborasi dengan ikatan hidrogen kuat yaitu OH dan O, NH dan O, atau NH dengan Cl. Pada gambar kedua di sebelah kanan bagian tengah, dibuktikan bahwa data eksperimen sesuai dengan data perhitungan pola dari difraksi. Jika kita bandingkan pola dari EDDA-SDGR dengan EDDA-FR mirip. Pada bagian paling bawah di sebelah kanan, dapat kita lihat ilustrasi yang menunjukkan struktur dari lapisan kristal EDDA yang dilihat dari berbagai posisi. Selanjutnya kita akan membahas uji stabilitas terhadap panas dan kelembapan yang relatif tinggi. Tes stabilitas memonitor perubahan sampel menggunakan data spektrum infrared. Untuk kelembapan tinggi, dilakukan penyimpanan selama 7 hari dengan kelembapan ruangan 84% pada suhu 25 derajat Celcius. EDDA menunjukkan tidak ada perubahan fisik. Data spektrum infrared sampel membuktikan persistensi dalam tes kelembapan yang tinggi. Untuk memastikan stabilitas kimia, kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengecek perubahan saat tes, terutama setelah pemanasan dengan microwave. Data membuktikan bahwa EDDA kristal stabil secara kimia. Tes juga dilakukan untuk mengevaluasi efek dari kokristalisasi pada efek anti-inflamatori. Hasilnya menunjukkan aktivitas sinergis. Sisi aktif EDA yang dipakai untuk berinteraksi dipelajari secara 2 dimensi menggunakan spektroskopi inframerah, sedangkan secara 3 dimensi menggunakan kristal tunggal difraktometri. Spektroskopi inframerah yang digunakan untuk menganalisis struktur 2 dimensi etil diklofenak ini menunjukkan hilangnya karboksilat dan munculnya ester. Interaksi pada etil diklofenak yang dapat dilihat secara 3 dimensi ini menunjukkan adanya ikatan hidrogen yang lemah, sehingga titik lebur etil diklofenak rendah dan harus disimpan dalam kulkas. Etil diklofenak dalam kristal EDA stabil terhadap kelembapan tinggi dalam 7 hari. Oleh karena itu, penggunaan kokristal EDA diindikasikan untuk meningkatkan stabilitas etil diklofenak terhadap kelembapan. Kemudian, untuk mengisolasi kokristal EDA dilakukan metode SDGR dan FR. Isolasi menggunakan metode SDGR menghasilkan kristal kuning yang berbentuk batang, sedangkan dengan metode FR menghasilkan kristal berwarna putih. Hal ini disebabkan karena metode FR menghasilkan kristal dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi, namun kedua kristal tersebut bentuknya mirip. EDA yang diperoleh menggunakan metode FR ini menghasilkan kemurnian yang lebih tinggi karena pemanasan selama esterifikasi mendukung homogenitas dan kinetika molekul dan pelarut. EDA dapat diserap dalam 2 bentuk ke dalam tubuh. Yang pertama, etil diklofenak yang tidak berubah, dan yang kedua, dalam bentuk obat induknya setelah mengalami reaksi hidrolisis. Selain dalam bentuk sediaan oral, EDA kokristal dapat disarankan untuk diformulasikan menjadi sediaan topikal atau transdermal, yang dapat mengontrol pelepasan diklofenak ke dalam darah. Jadi kesimpulannya, struktur 3D dari asam etil diklofenak telah ditemukan, di mana kristal barunya berasal dari obat induknya yaitu asam diklofenak, diberi nama EDDA. Reaksi Fischer adalah metode terbaik untuk menghasilkan kristal ini, di mana didapat dari data kristalografinya menunjukkan bahwa sistem kristal etil diklofenak
menunjukkan kisi monosiklik P21/C, sedangkan kristal merupakan triklinik P1. Kristal EDDA membangun interaksi antarmolekul hidrofobik yang khas antara diklofenil dan fenil di samping ikatan hidrogennya. Secara fisik, EDDA punya titik leleh yang lebih tinggi dibanding etil diklofenak dan lebih stabil ketika dipanaskan. Di sisi lain, akibat interaksi lipofilik, terbukti EDDA lebih kedap air di lingkungan yang lembab daripada asam diklofenak. Jadi intinya, kristal EDDA bisa mengombinasikan keuntungan dari komponen-komponen penyusunnya dan meningkatkan reaksi antiinflamasi dari asam diklofenak serta etil diklofenak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.